Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Camat Bendungan yang saya hormati, kepada Dewan Juri dalam rangka festival gagasan di Kecamatan Bendungan yang saya hormati, dan juga segenap panitia yang saya hormati juga. Yang pertama, kita bacakan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Amin. Ya, di sini dalam festival gagasan kami akan mengangkat tema tentang pengembangan potensi peternakan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Eko Susanto dari Desa Rongjong, tepatnya di RT 18 RW 5. Lanjut, Pak. Baik, di Kecamatan Bendungan itu terdiri dari 8 desa yang mempunyai mata pencaharian masyarakatnya adalah di bidang peternakan, pertanian, atau pekerjaan lainnya. Jadi untuk pertanian jelas bermata dengan petani, dan kita bisa tahu di sini juga hampir setiap petani itu juga mempunyai ternak. Jadi di bidang peternak juga dan pekerjaan lainnya yang jelas ada yang menjadi pekerja di luar daerah ataupun pekerja di instansi lain. Jadi itu. Lanjut. Nah, di sini yang saya angkat adalah di bidang peternakannya, karena yang saya amati itu di sekitaran khususnya Desa Rongjong dan melibatnya Boto Putih ataupun Depok serta Suren yang saya ketahui itu merupakan peternak besar yang ada di Kecamatan Bendungan. Tapi di peternakan ini banyak juga yang dilakukan seperti peternak sapi potong yang bisa dikenal di sini istilahnya ternak sapi jenis limusin atau Brahman yang isinya untuk daging. Dan yang kedua adalah peternak sapi perah yang ini mayoritas berada di 4 desa itu tadi, seperti Depok, Rongjong, Boto Putih, Suren, dan merambah sedikit di daerah Sumurut. Juga ada yang berternak kambing yang ini sudah semakin banyak diminati, dan juga ternak lainnya seperti ada kelinci, ada burung dan lain sebagainya. Tapi di sini di peternakan sendiri terdapat kelebihan atau kekurangan. Jadi kekurangan di sini nanti akan saya jelaskan tentang istilahnya kekurangan itu kelemahan atau yang harus ditangani ada permasalahan. Dilanjut. Nah, di bidang peternakan Kecamatan Bendungan khususnya untuk sapi perah bola. Jadi di sini saya sampaikan adalah kelebihan atau kekurangan. Kurang di sini permasalahan terhadap kehidupan masyarakat. Dan jelas bisa kita lihat untuk kelebihannya dulu. Dari sapi perah yang saya amati di sini, yang pertama ekonomi masyarakat yang semakin berkembang dengan baik. Kita tahu masuknya peternakan sapi perah itu sekitaran sebelum tahun 2000-an itu sudah ada di sini, tapi masih dengan skop kecil. Namun sekarang kalau saya katakan ini berkembang dengan baik, ternyata berkembang di beberapa desa. Tidak hanya di yang kemarin waktu sebelum tahun 2000, kalau saya tidak salah itu masih berada di sekitaran Dilem. Terus yang kedua, nama baik daerah Terangkat karena merupakan penghasil susu perah. Jadi mungkin di daerah Trenggalek itu kalau ada yang bertanya, untuk daerah Trenggalek itu untuk penghasil susu sapi perah yang terbesar di mana? Di Kecamatan Bendungan. Oh, ternyata di Bendungan ada. Itu penghasil susu perah. Jadi nama baiknya juga Terangkat. Terus mayoritas penduduk yang sudah bertempat tinggal yang layak karena penghasilan dari susu sapi perah. Ini kita lihat atau kita menyisir dari warga-warga yang ada di sekitaran Kecamatan Bendungan, khususnya di 4 desa itu, karena dengan peternak khususnya sapi perah ini mereka sudah punya tempat tinggal yang lebih layak. Jadi itu. Yang selanjutnya masyarakat dapat berkembang baik, terutama dalam transportasi darat. Hampir setiap warga punya transportasi. Kalau zaman dahulu kita tahu mau ke Trenggalek ataupun yang lainnya itu perlu naik tol. Jadi kita nunggu di sini terus nunggu di sana. Tapi dengan berkembangnya ini warga masyarakat Bendungan akhirnya alat transportasi yang sifatnya umum ini sudah tiada. Ini artinya masyarakat itu sudah banyak yang punya alat transportasi sendiri, baik roda 2 atau roda 4. Itu kita lihat satu rumah bahkan ada hampir setiap warganya atau keluarganya punya motor sendiri. Untuk istilahnya cari rumput ada sendiri.
Ini juga bisa dikatakan kelebihannya. Terus yang kelima, tercipta kelompok masyarakat yang merupakan wujud dari kerukunan atau kesatuan masyarakat. Ini jelas dari perkembangannya. Ada peternak-peternak yang sudah besar di sini. Saya katakan besar karena awalnya juga berasal dari sedikit orang. Akhirnya timbul atau muncul kelompok-kelompok masyarakat. Dan di sini saya yakin karena munculnya suatu kelompok itu wujud dari kerukunan mereka. Tidak mungkin satu kelompok terbentuk karena itu tidak ada rasa kerukunan atau kesatuan masyarakat. Yang keenam, ini terciptanya lapangan kerja. Banyak orang yang sudah punya ternak lebih dari 5 atau 6 itu banyak menggunakan tenaga yang lainnya atau istilahnya dalam bahasa Jawa pangon, tukang cari rumput. Berarti di sini tercipta lapangan kerja. Bagi mungkin anak-anak muda yang tidak bekerja di luar akhirnya ikut orang cari rumput, akhirnya di sini mendapatkan upah. Dilanjut. Nah, di sini ada kekurangan atau permasalahan dari peternakan sapi perah. Yang pertama adalah limbah ternak atau kotoran. Di sini saya sampaikan, pertama limbah ternak terbuang ke sungai-sungai atau saluran air. Untuk yang kedua, limbah menjadikan kumuh di lingkungan masyarakat. Jadi ini kita bisa lihat bersama-sama, mungkin setiap pagi atau sore di beberapa aliran sungai itu teraliri oleh limbah dari sapi, kotoran sapi ini. Jadi di situ artinya kita sudah menggeser. Seharusnya populasi ikan ataupun hewan-hewan yang ada di perairan itu akan terganggu dengan ini. Karena apapun yang terjadi, ini adalah sebuah limbah kotoran. Terus yang kedua, jadikan kumuh. Kadang kalau tidak terbuang di sungai itu dibiarkan limbah itu sebenarnya niatnya bagus, dialirkan ke kebun supaya tanamannya jadi subur, tapi karena tidak terkontrol akhirnya tumpah di jalan, istilahnya mengalir di sembarang tempat. Akhirnya di sini muncul lingkungan yang kumuh. Bahkan karena merasa sudah di belakang rumahnya sudah dibuang, tapi ternyata jatuhnya di depan rumahnya yang di belakangnya itu tadi, membuat kumuh di situ. Jadi di sini limbah ini sangat membawa dampak atau permasalahan yang besar. Terus yang kedua, konsentrasi sapi perah yang masih mengambil dari luar daerah. Kita tahu di sini yang saya amati itu mengambilnya dari daerah Blitar dan Malang, Jawa itu. Apakah nanti tidak bisa itu diaplikasikan khususnya di Kabupaten Trenggalek? Karena kita tahu di Kecamatan Bendungan sendiri setiap bulan itu bertonton jumlahnya yang dipakai oleh masyarakat untuk konsentrat ini. Kalau ini mungkin bisa dilaksanakan di sini, apakah ada sebaiknya bisa digali dari awal agar konsentrat ini juga dipasok dari daerah sendiri. Yang selanjutnya adalah anakan sapi atau sapi perah yang terjual ke luar daerah. Tadi disampaikan bahwa kita menjualnya anakan sapi atau sapi perah itu di luar daerah, khususnya ke arah barat, ke daerah Jawa Tengah. Jadi itu. Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan gagasan tentang permasalahan dan tindak lanjut peternakan sapi perah di Kecamatan Bendungan. Yang pertama tadi saya sampaikan limbahnya. Jadi di sini mungkin kami menggagas apakah tidak bisa limbah itu dimanfaatkan atau memaksimalkan manfaat dari limbah sapi menjadi pupuk organik atau kompos dengan fermentasi atau biogas. Nah, jadi fermentasi itu yang saya tahu, karena mohon maaf kalau ditanyakan tentang apakah Anda sudah mengaplikasikan hal ini, saya terus terang belum. Karena saya sendiri jujur bukan peternak. Jadi untuk hal ini hanya pernah tahu bahwa ada masyarakat yang membuat pupuk atau kotoran limbah ini dijadikan pupuk organik dengan fermentasi dan biogas. Nah, di sini untuk pembuatan organik itu mungkin bisa dari peternak itu sendiri dengan cukup kecil, daripada dibuang dialirkan ke sungai. Mungkin dengan kesadaran dirinya, dengan dilatih itu bisa menjadikan pupuk organik. Yang kedua,
dibuat di kelompok ternak atau kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat yang sudah terbentuk itu tadi untuk memaksimalkan limbah ini jadi manfaatnya lebih baik, yaitu dengan diolah menjadi organik dan komposnya itu juga akan digunakan untuk kepertaniannya. Nah, di sini dijelaskan di fermentasi atau biogas. Biogas sebenarnya sudah diadakan di awal-awal merebaknya sapi perah yang ada di Kecamatan Bedungan. Ini sudah banyak yang dilakukan program ini. Namun semuanya itu seakan program yang berjalan saat itu juga, dan setelah itu selesai ya sudah sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Padahal itu sangat besar manfaatnya. Pertama, nanti limbah yang sudah kering bisa dijadikan pupuk organiknya. Nah, di saat biogas itu sebelum kering dengan bahan gas yang ada dari kotoran bisa digunakan untuk memasak. Itu jadi dua manfaat sekaligus. Jika limbah ini digunakan untuk biogas. Dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah lainnya. Ini nanti saya jelaskan di belakang. Karena saya kira limbah di sini bisa dimaksimalkan. Pertama dari peternak sendiri, bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan dari kelompok ternak atau kelompok masyarakat atau pengelola limbah lainnya. Lanjutkan. Nah, di pengelolaan limbah di peternak sendiri ataupun kelompok masyarakat ini harus ada campur tangan dari pemerintah, terutama dari pemerintah desa atau dinas terkait. Karena tanpa ada itu, saya kira ya sekedar apa nih? Kadang masyarakat sendiri atau kelompok itu, wong saya itu cari rumput aja sudah enggak apa nih? Istilahnya enggak nuntut, waktunya sudah tidak cukup, apalagi untuk urus ini. Nah, ini adalah generasi-generasi penerus, itu harus dimaksimalkan di sini. Nah, dari pemerintah desa dengan memaksimalkan pelatihan pengelolaan limbah melalui pemberdayaan. Karena saya lihat di papan-papan itu ada dana pemberdayaan yang ada di setiap desa. Dan sementara ini yang saya lihat itu pemberdayaan hasil susunya. Susu itu diolah menjadi es krim ataupun menjadi makanan lainnya. Padahal kalau diolah seperti itu untuk perawatannya juga butuh peralatan yang cukup mahal. Terus yang kedua persaingan harga jual. Karena sebagai contoh dibuat es krim, mungkin harga dari pengolahan yang kita buat untuk pemberdayaan pengolahan susu nanti dibandingkan dengan, mohon maaf, dari produk-produk lain seperti es, seperti wol, harganya juga kita terlalu tinggi, akhirnya juga tidak bisa berjalan. Dan itu selama ini mohon maaf dijalankan, dan perjalanannya cuma sekedar menjalankan program. Setelah itu ya selesai ya sudah. Jadi kami berharap nanti dari pemerintah itu untuk ikut campur dalam hal ini atau bisa mendorong agar pengelolaan limbah, karena ini kita tahu kalau sebelum tahun 2000 sampai tahun ini itu limbah menjadi masalah, sampai saat ini belum ada jalan keluar. Padahal sudah 20 tahun lebih terkait dengan limbah yang masih terbuang di aliran sungai ataupun menjadikan kumuh masyarakat. Jadi dengan pemberdayaan itu tadi bisa dilaksanakan dari program yang ada di pemerintah desa, yaitu dengan cara pemberdayaan. Nah, yang kedua adalah tentang konsentrat. Ini juga perlu campur tangan pemerintah, karena dalam hal konsentrat ini perlu modal yang cukup besar. Tapi nanti kalau memang di situ pemerintah bisa berikut campur dalam ini, yang pertama kita dapat memproduksi pakan ternak dari wilayah sendiri, dan pemilik bahan baku dapat menjual ke tempat pembuangan. Mungkin bekatul yang dari tempat rawa selit itu bisa dimaksimalkan di lingkungan sini. Dan juga yang kedua adalah tercipta dari masyarakat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ini. Oke, dilanjut Pak. Nah, penjualan sapi perah atau anakan yang masih keluar daerah ini pemerintah tentunya dengan peternakan dikelola dinas sendiri atau di kandang besar. Mungkin sementara ini masih ada contoh di daerah film itu ada peternakan pedas yang dikumpulkan. Itu saya kira langkah bagus, karena apa? Agar tidak terjual di luar. Ya. Yang kedua dikelola kelompok ternak atau kelompok masyarakat. Jadi perlu dibimbing bagaimana cara mengelola, dan di situ yang paling penting adalah pengawasannya. Agar program itu berkesinambungan, tidak berhenti sampai di situ.
Dilanjut, oke. Saya kira itu paparan dari saya karena waktunya sudah terbatas. Saya kira itu untuk selanjutnya kami kembalikan kepada panitia.